Bab 354, Ifik 1. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Ini mengingatkanku pada masa lalu, kata Sienna, bibirnya membentuk garis lurus saat dia berbalik untuk melihat sekeliling mereka. Naik kapal besar seperti ini dan dikirim dengan tampilan megah, hampir seperti perayaan, ini semua mengingatkannya pada masa lalu mereka dari 300 tahun yang lalu. Faktanya, hal-hal tidak terlalu mirip. Pada saat itu, ketika Sienna baru saja bertemu Hamel, dan mereka berlayar ke Helmut bersama-sama, kapal yang ditumpangi semua orang jauh lebih lusuh daripada yang mereka tumpangi sekarang. Armada sebesar itu sedang dimobilisasi untuk menaklukkan satu Dark Elf Iris, tetapi ketika Hero Vermont dan teman-temannya telah berlayar ke Helmut 300 tahun yang lalu, kapal-kapal yang berangkat bersama mereka berjumlah kurang dari 10. Mau bagaimana lagi? Saat itu, tidak ada kapal lain di kota pelabuhan yang mau berlayar ke Helmut. Lagi pula, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang dengan keinginan kematian yang bersedia mengambil bagian dalam perjalanan di mana hasil yang paling mungkin adalah mereka semua mati dengan mengerikan. Namun, hanya dengan memimpin barisan depan, Hero Vermont berhasil mengubah gelombang perang. Bahkan saat itu, 300 tahun yang lalu, banyak orang hanya menunggu seseorang untuk mendorong mereka ke belakang atau menyeret mereka ke depan, memegang tangan mereka. Ayo masuk ke dalam, Eugene menyarankan dengan suara rendah. Bahkan setelah mendengarkan dirinya berbicara dengan suaranya yang diubah secara ajaib beberapa kali sekarang, dia masih tidak bisa terbiasa. Fakta bahwa dia harus sangat berhati-hati dengan tingkah lakunya juga membuat Eugene menguap di dalam. Jika memungkinkan, dia lebih suka mengunci diri di kamarnya dan tidak keluar sampai mereka mencapai Laut Solgarta. Yang beruntung adalah bahwa itu kapal Eugene dan yang lainnya saat ini sebenarnya telah disisihkan untuk penggunaan eksklusif Leonhardt. Mungkin ada banyak pelaut dan tentara lain di kapal, tetapi mereka semua melihat ke Leonhardt, Charmaine dan Ciel, yaitu, untuk perintah. Ini adalah pertimbangan yang diberikan oleh Ortus, yang menjabat sebagai komandan pasukan penaklukan. Bahkan, Ortus juga akan merasa canggung untuk naik kapal yang sama dengan Charmaine. Meskipun benar bahwa Ortus adalah panglima tertinggi, itu tidak berarti Ortus berada dalam posisi untuk memberi perintah kepada Charmaine. Apa hebatnya naik kapal yang sama dengan bangsawan? Ciel berkata sambil mendengus sambil menoleh dengan acuh. Kapal utama yang berlayar di kepala armada memiliki lambang keluarga kerajaan Simuin yang disulam ke layarnya untuk menampilkan keagungan dan prestise. Dengan tangan dwarf yang membentuk segalanya mulai dari desain hingga konstruksinya, ini adalah kapal perang terkuat Simuin, Laversia. Selain Ortus, dua anggota keluarga kerajaan Simuin lainnya saat ini sedang naik kapal itu. Mereka adalah Scalia Animus, wakil komandan Violentide Knights, juga dikenal sebagai Princess Knight, dan saudara tirinya, Jafar Animus. Aku bisa mengerti mengapa Putri Scalia, sebagai anggota Violentide Knights, datang, tapi mengapa mereka membawa seorang pangeran juga? Eugene bertanya. Untuk mendapatkan prestise, jawab Ciel dengan nada yang menyarankan jawabannya sudah jelas. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Putri Scalia telah diangkat sebagai maskot keluarga kerajaan. Bagaimanapun, negara ini dengan sombong menggembar-gemborkan dirinya sebagai tanah ksatria. Keluarga kerajaan Simuin terobsesi dengan julukan negara mereka, tanah ksatria. Kolisem yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam kerajaan ini, serta berbagai kebijakan yang disukai ksatria dan tentara bayaran, semuanya dirancang untuk menyebarkan julukan itu. Namun, itu saja tidak cukup. Agar benar-benar disebut tanah ksatria, keluarga kerajaan itu sendiri perlu dikenal karena para ksatrianya. Akibatnya, Putri Scalia telah dibudidayakan dengan hati-hati menjadi maskot yang dapat digunakan keluarga kerajaan untuk menarik publik. Putri ini terlalu berusaha untuk memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya. Dia berlatih dengan rajin dan pergi tanpa tidur, tetapi tingkat keterampilannya sejujurnya hanya rata-rata. Tidak cukup buruk untuk disebut mengerikan, tetapi juga tidak cukup baik untuk membenarkan disebut putri ksatria. Itulah yang dikatakan Noir, Ratu Iblis Malam, dengan cekikikan setelah mencuri kendali atas tubuh Scalia. Itu adalah penilaian yang akurat dari sang putri. Scalia telah menunjukkan beberapa bakat untuk pedang sejak usia dini, tetapi bahkan itu tidak cukup luar biasa untuk membenarkan dia menerima pujian bulat seperti itu. Meski begitu, keluarga kerajaan telah dengan paksa menempatkan Putri Scalia dalam posisi seperti itu. Mereka telah menjadikannya wakil komandan Violentide Knights, salah satu ordo ksatria yang selalu diangkat ketika membahas pertanyaan tentang siapa ksatria terkuat di benua itu. Faktanya, Putri Scalia sebenarnya cukup jauh di bawah garis suksesi tahta. Namun, Pangeran Jafar adalah masalah yang berbeda. Dia berada di urutan ketiga untuk suksesi, memberinya lebih dari cukup alasan untuk membidik tahta. Ciel menjelaskan, alisnya berkerut ketika dia berbicara tentang Pangeran Jafar. Sambil mengamati ekspresi Eugene, Ciel berdehem sedikit dan melanjutkan, mahkota mungkin berada dalam jangkauannya, tetapi masih akan membutuhkan banyak usaha bagi garis ketiga untuk naik tahta. Upaya seperti bersembunyi di belakang saudara perempuannya sambil ikut serta dalam misi penaklukan dengan peluang kemenangan yang terjamin, atau yang lain. Ahem, menikah dengan seorang wanita muda dari klan asing yang bergengsi. Pernikahan. Mendengar kata ini, Eugene menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat Ciel.
Sudah jelas mengapa Ciel mengangkat topik ini sekarang, tetapi Yujin ingin mendengar detail lengkapnya. Ciel berhenti sejenak untuk membersihkan tenggorokannya sekali lagi. Ahem. Yah, seperti yang seharusnya sudah Anda sadari, nama klan Leonhard memiliki arti ekstrim yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan yang juga dimiliki klan. Cukup untuk menarik minat seorang pangeran dari tanah ksatria. Tapi Anda pasti tidak punya niat untuk menerima minatnya, kata Yujin belak-belakan. Ciel cemberut, kamu kadang-kadang bisa kedinginan, kamu tahu itu. Seperti sekarang, misalnya. Sienna dan Christina benar-benar khawatir Ciel akan menangis sekali lagi, tapi untungnya, Ciel tidak menangis. Sebaliknya, dia hanya mengerutkan alisnya dan menendang paha Yujin. Pasti, meskipun kamu mengatakan bahwa itu kamu pasti tidak melihatku dengan cara itu, kamu masih bertindak seperti kamu tahu segalanya tentangku, keluh Ciel. Kapan saya pernah melakukan itu? Yujin membantah. Ciel mendengus, yah, bagaimanapun juga, tentu saja tidak. Saya sama sekali tidak tertarik pada Pangeran Jafar. Dia telah mengirimiku beberapa surat yang mengajakku keluar untuk minum teh, tapi aku mengabaikan semuanya. Jadi itu sebabnya dia memelototi kita seperti itu. Yujin menggerutu dengan suara rendah. Dan tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus lebih berhati-hati? Menendang seseorang langsung di tempat terbuka di mana orang lain dapat melihat Anda. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika bangsawan White Rose tertangkap melakukan sesuatu seperti itu? Kamu sangat menyebalkan, keluh Ciel, bahkan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dengan ekspresi bingung. Memang, itu seperti yang dikatakan Yujin. Tatapan terang-terangan bisa dirasakan diarahkan pada mereka dari La Versia unggulan. Dua orang terlihat berdiri di buritan kapal. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya berambut merah. Pria itu memiliki janggut yang tidak benar-benar cocok untuknya dan mengenakan baju zirah yang sama tidak pasnya. Pria ini mungkin Pangeran Jafar. Adapun wanita yang berdiri di sampingnya, Yujin sudah tahu siapa dia. Itu adalah Scalia Animus. Ketika mereka bertemu di Ruher, dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya karena menderita insomnia, tetapi kulitnya terlihat lebih baik sekarang daripada saat itu. Namun, dari kusam matanya, dia masih tidak terlihat sehat. Yujin ingat pemandangan Scalia memenggal kepala mayat. Aku tidak menyerang putri ini, sebaliknya, saya membantunya. Meskipun dia tidak bisa menahan sifat aslinya. Putri Scalia telah membantai tentara bayaran di padang salju karena dia menjadi gila oleh mimpi buruk yang ditunjukkan Noir padanya. Di mata Scalia saat itu, tentara bayaran itu tampak seperti penjahat yang pantas mati. Namun, hukuman yang diberikan Scalia masih terlalu berat. Dia telah membantai mereka semua sambil berteriak tentang bagaimana dia memberikan hukuman atas kotoran kotor ini. Itu mungkin ada hubungannya dengan sifat sejati yang dibicarakan Noir. Tapi kenapa Putri Scalia juga melotot seperti ini? Yujin bertanya. Karena dia membenci hati singa, gumam Ciel sambil mendengus. Dia juga membenciku. Yujin berkedip, mengapa? Bukankah aku sudah mengatakannya? Ciel menyeringai. Nama Leonhard memiliki arti yang sangat besar. Meskipun Putri Scalia mungkin jauh dari tahta. Bagaimana jika dia bertunangan dengan Qian, yang telah dikonfirmasi sebagai patriark berikutnya? Sang putri sendiri mungkin tidak bisa naik tahta bahkan dengan itu, tetapi bagi keluarga kerajaan, itu tidak bisa membantu tetapi menjadi kekecewaan besar bahwa pertunangannya dengan Qian gagal. Ada dua orang dalam diskusi untuk calon tunangan Qian. Putri Simuin Scalia dan Putri Ayla Kerajaan Ruher. Namun, karena Putri Ayla saat ini baru berusia 11 tahun, hampir dipastikan bahwa itu Qian akan bertunangan dengan Putri Scalia. Jika mereka tidak bertemu Putri Scalia di padang salju dalam perjalanan ke Night March itu. Dan jika mereka tidak melihat bagaimana dia menjadi gila dari mimpi buruknya dan melakukan pembantaian seperti itu. Siapa yang peduli dengan apa yang dia inginkan? Ciel berbisik. Terlepas dari apa yang kami lihat dengan Anda saat itu, apakah Anda tahu betapa saudara laki-laki saya dan saya tersinggung ketika dia menggunakan statusnya sebagai seorang putri untuk bertindak begitu merendahkan kami? Itu sebabnya Qian memutuskan untuk mengubah target pertunangannya. Pertama-tama, mereka bahkan tidak bertunangan secara resmi, mereka hanya dalam proses pembicaraan. Yujin memutuskan untuk melanjutkan, dan apa alasan dia membencimu? Apakah kamu benar-benar bertanya karena kamu belum tahu jawabannya? Kau seharusnya bisa mengatakan secara kasar betapa terkenalnya aku di Simuin selama setahun terakhir. Mereka memanggilku Mawar Putih tak terkalahkan. Di atas fakta bahwa itu aku lebih tinggi dalam peringkat daripada Putri Scalia, ada perbedaan antara kinerja kami selama pertandingan kami, dan ya, Ciel ragu-ragu sejenak, tampak agak malu karena harus mengatakan ini sendiri, tapi dia segera mendapatkan ekspresinya dan selesai dengan senyum puas, penampilan kami. Yujin hanya diam. Silakan dan coba bantah saja, tantang Ciel. Bagaimana menurutmu, antara aku dan Putri Scalia, siapa yang lebih cantik? Apakah saya benar-benar perlu menjawabnya? Yujin bertanya. Ciel membalas pertanyaannya dengan yang lain, bagaimana jika aku benar-benar ingin mendengar jawabanmu? Kamu, lebih cantik, kurasa, Yujin mengakui sambil menghela nafas dalam-dalam. Kata-kata ini membuat Ciel cukup bahagia sehingga dia merasa seperti melayang, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan perubahan ekspresinya.
Sebaliknya, dia berpura-pura tertawa dengan arogan. Bukankah angin laut agak dingin? Sienna, yang telah menonton Ciel seolah-olah menyaksikan penampilan seorang anak, tiba-tiba angkat bicara. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun kinerja anak sudah pasti lucu, Sienna merasa dia tidak bisa membiarkan Ciel melanjutkan aksi solonya justru karena itu. Lagi pula, masih ada urutan kekuasaan dalam hal-hal ini. 1. Meskipun Eugene mengatakan dia tidak bisa melihatnya seperti itu, apakah benar-benar ada pohon di dunia ini yang tidak akan ditebang setelah ditebang 10 kali? Jadi apa yang akan terjadi jika Sienna membiarkan Ciel yang berusia 21 tahun dan berwajah segar untuk secara aktif menggunakan posisinya saat ini untuk mulai memotong jalannya ke dalam hati Eugene? Sienna takut akan kemungkinan ini dan percaya ada kebutuhan untuk waspada terhadap wanita kapak muda berdarah panas ini. Dengan demikian, Sienna secara halus mengirim pandangan ke arah Christina, yang berdiri di sampingnya. Itu benar, dia masih memiliki Christina dan Anise, dan, menurut pendapat Sienna, keduanya adalah sekutu kuatnya, dua dalam satu orang suci yang kadang-kadang menunjukkan kelicikan orang tua dan di lain waktu menunjukkan energi muda mereka. Jadi Sienna bermaksud untuk bergandengan tangan dengan Sein dan membentuk penghalang kuat yang akan menghalangi ayunan kapak Ciel. Namun, reaksi Christina benar-benar berbeda dari ekspektasi Sienna. Dia tampaknya tidak merasa waspada terhadap Ciel, malah menunjukkan senyum cerah. Itu bukan mata seseorang yang melihat seorang anak pamer. Saat ini, Christina murni bersorak untuk Ciel. Tidak dapat menebak alasan mengapa itu mungkin, Sienna memiringkan kepalanya dengan bingung. Segera, dia sampai pada dugaan yang menakutkan dan menakutkan. Christina yang berusia 23 tahun dan Ciel yang berusia 21 tahun pasti sudah bergandengan tangan. Adapun Anise yang seperti ular, yang bertahan sampai sekarang dengan berubah menjadi malaikat setelah meninggal pada akhir umur alaminya 300 tahun yang lalu, dia akan selalu bersembunyi di balik Christina setiap kali Sienna diejek karena usianya yang sudah lanjut. Jadi, dalam menghadapi aliansi anak berusia 20 tahun ini, Sienna pasti akan dibiarkan benar-benar terisolasi. Suara mendesing. Tepat pada saat Sienna hendak melampiaskan amarahnya karena ditempatkan dalam posisi seperti itu, seseorang jatuh ke geladak dengan embusan angin. Charmaine, yang telah bersandar di pagar, menegakkan dirinya dan menyapa penyusup itu dengan nama, Ivik. Ini adalah pria yang dikenal sebagai Mercenary King. Bangkit dari jongkoknya, Ivik menoleh ke arah Charmaine. Eugene cukup tertarik pada Ivik. Alasannya sederhana, itu karena julukan Ivik sebagai Mercenary King. Ini mengingatkanku pada masa lalu, pikir Eugene. 300 tahun yang lalu, sebelum menjadi rekan Vermont, Hamel awalnya adalah seorang tentara bayaran. Dia bukan sembarang tentara bayaran juga, tapi tentara bayaran yang sangat terkenal. Bahkan di era yang mengerikan itu, dia masih bisa menyebutkan harga tinggi untuk jasanya, dan dia bangga dengan kenyataan bahwa dia selalu memberikan pekerjaan jauh melampaui apa yang telah dia kenakan. Tentu saja, dia tidak hanya terkenal dengan cara yang baik. Sebelum sikapnya dibersihkan oleh Anise, Hamel benar-benar memiliki kepribadian yang kotor, dan dia sangat kejam ketika berurusan dengan tentara bayaran lain di industri yang sama dengan dirinya. Tapi itu tidak bisa dihindari. Hamel telah mengalami terlalu banyak belokan buruk selama pekerjaannya sebagai tentara bayaran. Dia, tentu saja, telah dikhianati berkali-kali, tetapi ketika dia masih muda, bahkan ada saat-saat ketika kesucian pantatnya dalam bahaya. Dengan demikian, meskipun Hamel adalah seorang tentara bayaran, dia membenci tentara bayaran lainnya. Namun, aku masih sangat dihormati sebagai tentara bayaran, kenang Eugene puas. Meskipun mungkin terdengar aneh, Eugene, atau lebih tepatnya Hamel, tidak merasa malu karena memuji dirinya sendiri seperti ini. Hamel jelas seorang tentara bayaran legendaris. Jika Anda mengesampingkan kepribadiannya yang menyebalkan dan hanya melihat prestasinya, tidak ada yang bisa menyangkal statusnya sebagai tentara bayaran legendaris. Dari tentara bayaran yang mendominasi medan perang, dia menjadi kawan pahlawan, dan dia bahkan membantu membunuh 3 Raja Iblis. Jika seseorang seperti itu tidak bisa disebut legendaris atau raja tentara bayaran, lalu siapa yang bisa? Dia pasti harus menghormati Hamel, pikir Eugene sambil memeriksa Ivik. Ketika bahkan patriark klan hati singa yang bergengsi menghormati Hamel lebih dari leluhurnya sendiri, tidak mungkin seorang pria yang disebut Raja Mercenary tidak akan menghormati Hamel. Meskipun tidak mungkin aku bisa menanyakan itu padanya ketika aku berpakaian seperti ini, pikir Eugene menyesal. Tapi pertama-tama, mengapa Ivik datang ke sini? Eugene membungkuk sedikit untuk menyembunyikan dirinya di belakang punggung Ciel. Meskipun penyamarannya sebagai seorang wanita hampir sempurna, jika itu adalah master di level Ivik, dia mungkin bisa melihat melalui kekurangan yang tersisa dalam bentuk Eugene. Ivik melangkah ke arah mereka. Charmaine menggigit cerutunya dengan tatapan jengkel dan merogoh saku mantelnya. Dia melangkah maju di depan kelompok seolah-olah menghentikan Ivik mendekat lebih dekat. Iviklah yang melakukan langkah pertama. Dia mengulurkan satu tangan seolah-olah menawarkan jabat tangan, dan kemudian, pada saat berikutnya, dia telah menghunus pedangnya. Tebasan pedang yang melengkung ke atas dari pinggangnya terbang menuju tenggorokan Charmaine. Charmaine menanggapi tanpa panik sedikit pun. Tangannya yang terulur dengan santai menangkis pisau sementara tangannya yang lain menembak jakun Ivik.
Serangannya tidak mendarat. Ini karena saat pedangnya ditangkis, Ivik mundur selangkah tanpa ragu-ragu. Kamu sebaik biasanya, kakak, puji Ivik. Charmaine menghela nafas, dan kamu kasar seperti biasanya, Ivik. Ivik menyeringai licik di wajahnya. Melihat Ciel dan Dezra, berdiri di belakang Charmaine, dia mengedipkan mata. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu, nona muda dari klan Leonhardt. Bagaimana kabarmu? Ivik bertanya dengan sopan. Baiklah, Ciel menjawab dengan santai. Dezra lebih sopan, sudah lama sekali, Sir Ivik. Ivik menoleh ke Charmaine, kamu sedikit terlalu ketat dengan mereka, kakak. Lagi pula, seharusnya tidak ada alasan bagimu untuk membawa anak-anak muda ini bersama kami dalam misi berbahaya seperti itu. Seekor singa akan mendorong anaknya dari tebing, kata Charmaine setelah meletakkan cerutunya di antara jari-jarinya. Saat dia mengatakan ini, Charmaine tersentak dan berbalik untuk melihat ke arah Yujin. Dia ingat bahwa dia telah mengatakan kata-kata yang sama kepada Yujin di masa lalu, hanya untuk menunjukkan bahwa dia salah. Ivik, apakah kamu tahu sesuatu? Faktanya, singa tidak benar-benar mendorong anaknya dari tebing, kata Charmaine bangga. Ivik tercengang. Apa? Namun, agar singa tumbuh menjadi potensi penuhnya sebagai singa, ia harus mengatasi banyak kesulitan sejak usia muda. Jadi, untuk membesarkan keduanya menjadi singa yang hebat, aku sengaja membuat mereka kesulitan. Oh, seperti yang diharapkan darimu, kakak, kata Ivik dengan tatapan tidak pasti sambil mengangguk. Charmaine bertanya, jadi, Ivik, mengapa kamu datang ke kapal kami? Menilai dari bagaimana kamu berpose sebelumnya dan pamer, apakah kamu hanya mencari pujian? Ivik berusaha menyangkal ini, apa yang kamu katakan, kakak? Akan terlihat sedikit lebih mengesankan jika Anda setidaknya mengenakan jubah, kritik Charmaine. Tidak, rasanya seperti ada semacam kesalahpahaman, tapi aku benar-benar tidak mencoba untuk berpose atau pamer padamu, kakak, tegas Ivik. Tapi kamu pasti berpose untuk pamer kepada seseorang, bukan? Charmaine menuduh. Saya sebenarnya mencoba untuk pamer kepada penggemar saya yang datang untuk mengantar kami pergi, Ivik akhirnya mengakui. Sebagai nona muda Ciel mungkin sudah sadar, jika Anda ingin mencari nafkah di negara ini sebagai seorang pejuang, basis penggemar Anda sama pentingnya dengan keterampilan Anda. Sambil menyarungkan pedangnya yang terhunus kembali ke sarungnya, Ivik bergumam dengan suara rendah, alasan lain mengapa aku datang ke sini, kakak, adalah karena aku ingin berbicara denganmu tentang Iris. Charmaine mengangkat alis, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan penaklukan? Jika demikian, apakah itu benar-benar sesuatu yang harus Anda diskusikan dengan saya? Komandan pasukan penaklukan adalah Lord Ortus. Haha, saya khawatir saya tidak benar-benar cocok dengan Lord Ortus, Ivis melirik Laversia di kejauhan sebelum melanjutkan berbicara, saya juga curiga dia mungkin merencanakan sesuatu. Terutama karena seseorang sepertiku membuat Lord Ortus tidak nyaman dalam beberapa arti kata yang berbeda. Charmaine merenungkan ini sejenak, baiklah, aku akan menerimanya untuk saat ini. Kalau begitu mari kita masuk ke dalam dan bicara. Namun, Ivik, apa sebenarnya yang bisa kamu ceritakan tentang Iris? Ada banyak hal yang bisa kuceritakan padamu tentang dia, kata Ivik sambil menyeringai sebelum menoleh sedikit untuk melihat ke belakang Ciel. Ngomong-ngomong, siapa wanita muda cantik itu? Wanita muda yang cantik. Kata-kata ini menyebabkan pipi Yujin bergetar tanpa sadar. 1. Saya mengalami kesulitan menerjemahkan idiom asli Korea. Teks asli diterjemahkan secara harfiah menjadi, bahkan ketika minum air dingin, Anda perlu memperhatikan hierarki. Dalam adat Korea, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua sangatlah penting, jadi pepatah ini menyampaikan pelajaran bahwa Anda harus memberi jalan kepada orang yang lebih tua, bahkan ketika menyangkut hal-hal sepele seperti siapa yang mendapat minuman lebih dulu. Konsep pecking order sepertinya cara terbaik untuk menyampaikan apa yang dipikirkan Sienna di sini.